ataupun Saya record ya, Dok, oh sekalian. yes please. Terima kasih, Ya. terima kasih. Oke. Ntar ya. Saya baca ini. Thank you so much buat teman-teman semua. Kita santai-santai ya. Kita jangan terlalu tegang. Ya. Kita Udah malam jangan serius. tegang ya, Dok. Iya. Dan saya senang banget karena dalam komunitas ini pasti banyak juga yang puasa. Yuk boleh ikut bantu chat siapa di sini yang eh, sedang berpuasa dalam bulan puasa Ramadan. Boleh? Selamat berpuasa dan saya berharap kalian semua bisa menyelesaikan sedikit lagi ya. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 4. 1 minggu lagi. 1 minggu lagi, teman-teman. Nah, itu sebabnya teman-teman saya ingin teman-teman semua bisa belajar tujuannya hari ini. Saya mengundang Dr. G. Nanti saya sampaikan siapa beliau. Selamat malam. Oke. Tapi sebenarnya tujuannya event ini kita berharap masyarakat itu bisa lebih banyak diedukasi Dr. G tentang hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dari pilar kesehatan ya. Kalau kita bicara lifestyle medicine ya, pilar kesehatan itu berbicara tentang mental wellness, kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan spiritual. Nah, di dalam acara-acara seperti ini mungkin kita banyak saat ini bahas tentang kesehatan fisik. Salah satunya topik-topik yang menarik. Contoh nih topik yang kemarin teman-teman mungkin bisa saya share. Saya kemarin ikuti topiknya Dr. G, Dr. Grace tentang kolesterol. Bagaimana saat masa puasa kolesterol dan gula darah itu bisa ikut naik. Dan bagaimana cara menetralkannya dan apakah dengan kenaikan kolesterol yang terlihat di laboratorium itu dengan ujuk-ujuk langsung bisa minum obat kolesterol. Apakah akan berefek di masa panjang kalau kita dengan tidak bijak banyak mengkonsumsi obat-obat terutama obat kolesterol tanpa kita melihat faktor-faktor lain yang juga cukup mendukung kolesterol itu seperti apa, dibutuhkannya bagaimana. Nah, ini pengajaran, ini edukasi. Supaya teman-teman di luar sana walaupun mungkin hanya 30, 50 orang, cukup bisa mendapatkan knowledge yang baik sehingga bisa mengobati dan menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, ingat, obat itu pandangan saya tetap diperlukan untuk hal-hal tertentu, bahkan untuk simptomatik, untuk kasus-kasus seperti terutama antibiotik masih tetap diperlukan, ya. Tetapi kebanyakan kita tidak memerlukan itu karena apa ya? Sebenarnya tubuh kita sendiri bisa menyembuhkan diri sendiri dengan cara mengerti, memahami, mengenal tubuh kita, alarming, warning, semuanya. Ya, itu sebabnya Dr. G dengan begitu banyak pengalamannya, beliau adalah seorang dokter lifestyle medicine practitioner, ya. Dan juga beliau punya banyak pengalaman di dalam dunia kedokteran. Saat ini beliau baru lulus dengan di hipnoterapis, itu master degree atau doktor ya dok ya? Bukan, jadi mereka profesional hipnoterapis ya, paling tingginya itu. Ya, wow. Ini profesional hipnoterapis dan saya yakin dok, kita orang Indonesia membutuhkan itu terutama di Iya, zaman ini. iya, Karena hipnoterapis ini kan juga salah satu terapi untuk mental health iya, menurut mental saya. health. Dan Sebenarnya banyak saya nggak pasien, yakin. Dok, masalahnya itu bukan dari bodinya, tetapi dari mental health-nya, yang berefek Iya, pada dan sakit bodinya gitu. berapa banyak persen main dengan fisik berpengaruh dari kesehatan? Cukup Ya, banyak persennya nggak? cukup banyak, Dok. Wow, iya. Dan kita tahu ya teman-teman, jadi bukan cuma makan sehat, tapi kalau mainnya kita nggak jaga, Iya, itu juga sama juga bohong. Salah satunya stres ya dok ya, the iya. killernya. Ya, Ya. sebenarnya stres sebenarnya itu normal ya, tetapi stres yang terlalu tinggi dan berkelanjutan itu tidak baik untuk tubuh.
Ya, dan Dokter Ji mendalami hipnoterapis ini dan juga saat ini Dokter Ji juga sedang menyelesaikan master degree untuk lifestyle medicine-nya ya saat ini dari UK. Ya, Teman-teman bisa nanti saya bisa lihat setelah acara ini saya juga sebutkan beberapa CV-nya dokter, tapi dokter juga sudah cukup banyak berpengalaman bukan hanya dalam lifestyle medicine preventif promotif, tetapi juga, berkiblat dalam dunia rumah sakit dan klinik-klinik yang saat ini. Saat ini ya. dokter juga, aktif di apa, Huis ya? Huis itu Iya, rumah itu ya? ya huis itu rumah bahasa Belanda. Jadi Oke. tempat praktek saya berikan nama G. G. Teman-teman saya memanggil saya G, G E E gitu ya, karena kan nama Grace mungkin terlalu banyak ya. Jadi akhirnya saya pakai rumah Dokter G gitu bahasanya. Karena Eee, visi saya adalah pasien itu harus harus belajar ya. Kalau ke klinik kan konotasinya kan kalau sakit baru ke klinik ya gitu ya. Tapi kalau rumah iya, kan kita bisa mhm, mengedukasi. Kita bisa betul. mengedukasi yang sehat karena sebenarnya segala sesuatu bisa dicegah kalau kita tahu sebelumnya seperti itu. Setuju setuju, Mm, iya dan itu, seperti seperti Livetree kita bilang rumah sehat. Iya, Karena kan konotasi orang itu rumah sakit, harus orang yang sakit aja. Jadi klinik itu didesain sebagai rumah sehat, di mana bukan hanya tempat datang orang sakit, tetapi orang sehat untuk tempat belajar bagaimana bisa memaintain dirinya lebih sehat lagi. betul. Mungkin gitu Sama. kali Dok ya? Iya, persis Oke. sama. Dengan semua CV yang sudah dan pengalaman dari Dokter Ji, kita malam hari ini mengundang dokter untuk bisa sharing tentang satu topik yang menurut saya cukup menarik, tentang intermittent fasting ya. Iya, Mumpung teman-teman semua juga sedang melakukan puasa Ramadan, kami berharap, puasa ini akan menjadi lifestyle, akan menjadi kebiasaan bagi teman-teman yang non-muslim. Lihatlah benefit dari puasa itu sendiri sangat bermanfaat. Dan malam hari ini kita akan coba kupas, kita akan coba belajar kembali bersama-sama dengan Dokter Ji, bagaimana manfaatnya untuk tubuh kita, kesehatan kita, untuk long term kita terhadap intermittent fasting. Yuk Dokter Ji kita mulai belajar ya sekarang iya. ya. Silakan. Oke, terima kasih Dokter Genti untuk pembukaannya, untuk perkenalannya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya mengapresiasi sekali Bapak Ibu nih, padahal jam 8 malam ya, masih ikut loh gitu, mau mendengarkan ya, mau belajar ya. Karena memang kita itu harus selalu update ya dengan ilmu-ilmunya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya akan banyak eh, gambar-gambar yang akan saya tampilkan, tapi saya akan berikan penjelasannya. Dok, saya izin share screen ya, Dokter Gen. Boleh, terima kasih. Silakan Dok. Ya, saya mulai aja ya. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Sudah ya. perfect. Ya, kelihatannya. Oke, jadi judulnya pada hari ini adalah apakah benar intermittent fasting itu membuat tubuh kita sehat dan awet muda? Kuncinya itu awet muda ya, kalau sehat pasti ya, karena kalau kita fasting, Bapak Ibu sekarang yang sedang menjalani ibadah puasa, pasti berat badannya eh, turun ya, gitu ya, Ya. karena sebenarnya ibadah puasa ini ada juga kurang lebih 14 jam sampai 15 jam ya puasanya seperti itu. Sehingga ya seperti tadi Dokter Genti sampaikan bahwa sayang sekali kalau misalnya nanti kalau sudah selesai gitu ya bulan Ramadan ini tidak dilanjutkan. Jadi kembali ke em, eh, apa ya kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Nah, mudah-mudahan dengan presentasi saya pada malam hari ini Bapak Ibu jadi terbuka knowledge-nya sehingga memiliki suatu motivasi, oh ya saya mau teruskan, seperti itu ya. Jadi kita lihat ya. Jadi disclaimer, saya yang tadi seperti Dokter Genti sudah sampaikan, saya lulus FINEM ya, Fellowship in Nutritional Environmental Medicine, menyelesaikan Master Degree in Lifestyle Prescription University, dan Certified Professional Hypnotherapist. Jadi sharing ini adalah hanya untuk edukasi semata, ya. Dan ini semuanya berdasarkan sains. Jadi kalau nanti ada yang belum dipahami, silahkan nanti datang ke Dokter Genti atau misalnya komunitas saya atau pasien saya boleh tanyakan ke saya. Kita selalu terbuka ya. Ya, jadi saya senang banget dengan quotes ini. Jadi
saya selalu mengatakan, kalau Bapak Ibu mau sehat, good health itu sebenarnya bukan begins with makan yang sehat atau apa, tapi begins with you and your willingness to learn. Karena kalau Hmm. kita tidak belajar tentang bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana kita mau sehat. Artinya nanti akhirnya pada ujung-ujungnya kita itu akan bergantung pada obat semata. Ya, sakit dikit obat, sakit dikit obat. Padahal ada hal-hal tertentu yang kita harus perbaiki dari lifestyle-nya sehingga tubuh ini dapat bekerja dengan optimal. Dan the human body is the most complex system ever created. Jadi human body ini, eh, saya pikir Dr. Genti pasti setuju bahwa semakin kita sebagai dokter mempelajari human body, apalagi di ilmu lifestyle medicine, functional medicine, kita dig deep into the science sampai ke mitokondria, sampai ke sel, sampai ke DNA. Semakin kita belajar, semakin kita lihat betapa kompleksnya tubuh kita. Jadi kita jangan anggap enteng kesehatan kita karena tubuh kita sangat kompleks ya. Jadi saya selalu sampaikan dengan gambar ini ya bahwa kita itu harus belajar bagaimana how to take self care-nya ini gitu ya. Kadang-kadang kita hanya lihat tip of the iceberg aja sakitnya. Tapi kita nggak menggali gaya hidupnya. Contohnya sakit kepala, ya udah minum obat aja, kayak gitu ya. Padahal kita nggak menggali. Mungkin sebelumnya itu kita ada stres, kita kurang tidur, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang hanya dengan memperbaiki pola tidur malamnya saja, sakit kepalanya bisa hilang. Ya, Hmm. banyak kasusnya. Dan kalau di lifestyle medicine pasti ada sorry, di functional medicine pasti ada pohonnya seperti ini. Karena yang kita selalu lihat adalah diagnosa. Ya, kadang-kadang kita itu seperti manusia yang diberi label ya. Ya ini penderita diabetes, ini penderita hipertensi ya, ini penderita apa gitu ya. Kayak kita dikasih dicap label. Padahal sebenarnya sebelum terjadi diagnosa itu ada akar masalahnya yang belum diatasi ya, yaitu inflamasi, stres, poor diet, apa yang kita makan itu kita pikir kenyang saja padahal tidak ada nutrisinya sama sekali. Bagaimana sel kita mau dibangun kembali kalau tidak ada bahan bakunya seperti itu ya. Kemudian lack of exercise. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini adalah dasar-dasar dari kebiasaan kita atau lifestyle kita ya. Jadi kalau kita menggali akar masalahnya, kita tahu ataupun kita mungkin nggak bisa periksa semuanya ya, DNA segala macam kan banyak sekali. Tapi kalau kita sudah memperbaiki lifestyle-nya saja, kita lihat banyak sekali pasien saya memperbaiki lifestyle-nya, malah misalnya gula darahnya membaik hanya dengan pola makannya saja, seperti itu ya. Seperti topik hari ini tentang intermittent fasting ya. Jadi saya mau membuka wawasan Bapak Ibu semua bahwa tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam sistem ya. Kalau misalnya otak, apakah otak lebih penting daripada jantung? Gak bisa dibilang. Karena semua sistem itu ada 12 ya. Kita lihat ada 12 ya. Sebenarnya 11 ya. Karena kan reproductive system ada laki dan perempuan ya. Nah, semua sistem ini ada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh saya dan tubuh Bapak Ibu semua. Dan semua sistem ini bekerja bersamaan. Nggak bisa gantian. Oh, kali ini muscular system dulu ya, habis itu circulatory system. Ya matilah kita. Semua ini bekerja bersama dan dalam satu harmoni. Jadi kalau kita mengalami suatu gejala, ya misalnya batuk ya, batuk yang simple aja. Oke, kalau misalnya batuk kita nggak sembuh-sembuh, kita minum obat. Terus kok nggak sembuh-sembuh ya? Minum obat sembuh, batuk lagi. Itu kan sebenarnya tubuh kita memberitahu bahwa ada something wrong dalam sistemnya yang tidak seimbang. Disitulah fungsinya kita, saya Dr. Genti ini sebagai lifestyle medicine practitioner, functional medicine practitioner untuk menggali lagi ya. Jadi namanya menggali itu tidak mudah ya, tidak kadang-kadang tidak sesimpel kayak misalnya kita hanya memberikan obat. Memberikan obat hanya simptomnya mati, tapi belum tentu akar masalahnya selesai. Seperti itu ya. Jadi setiap orang adalah berbeda, jadi personalized ya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan berbagai sistem kita ya. Kemudian satu hal lagi yang saya mau tunjukkan adalah bahwa di dalam sistem ini ya organ itu terbentuk dari jaringan ya. Nah, jaringan itu terdiri dari sel. Ya, kita lihat ya, paling kecil adalah sel. Ya, sel, tisu, organ, baru sistem. Jadi, kalau kita mau memiliki organ yang sehat, kita harus memiliki sel yang sehat. Ya, jadi artinya sekarang ilmu pengetahuan berkembang bagaimana
kita bisa memberikan suplementasi baik dari infus, baik dari suplemen seperti itu ya untuk memperbaiki sel, bahkan dari gaya hidup kita termasuk intermittent fasting bisa memperbaiki sel. Nanti kita bahas ya. Jadi keseimbangan antara organ-organ tubuh kita, contohnya ini ya sebelah kanan ini adalah persarafan kita. Ada simpatis, ada parasimpatis. Dia harus bekerja bergantian, nggak bisa bersamaan. Ini juga keseimbangan. Contohnya kalau Bapak Ibu makan, ya pas makan itu habis kerja lah, habis mungkin lagi kesel ya sama anak atau ngomel terus habis itu makan ya. Jadi simpatisnya masih masih aktif ya. Terus kita mau makan, kita nggak calming down dulu. Apapun yang kita makan tidak akan terserap dengan sempurna karena parasimpatisnya masih belum diaktifkan. Jadi Hmm. ada istilah mindful eating. Jadi kalau kita makan, kita harus tenang dulu ya. Jadi ini semuanya ada keseimbangan yang harus kita jaga. Contohnya seperti itu ya. Jadi Tuhan sudah memang menciptakan keseimbangan, hanya kita yang perlu sadar untuk mengaktifkannya kembali gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Di gambar sebelah kiri ini saya nggak berikan ini circadian rhythm. Jadi tubuh kita itu seperti clock ya, seperti jam. Ada jam tidur, ada jam bangun ya. Jadi jangan sekali-sekali kita mengubah jam yang diberikan pada Tuhan pada tubuh kita. Sekali-sekali mungkin oke, tetapi kalau udah terus-terusan tubuh kita sistemnya akan kacau. Contohnya jam tidur ya. Kalau zaman dulu mungkin kalau udah gelap ya nggak ada lampu ya nggak ada listrik tidur gitu ya. Tapi zaman sekarang wah kalau memang makin malam dugem kayak gitu kan. Suatu saat tubuh itu akan backfire kepada kita ya. Jadi kita itu jangan melawan circadian rhythm kita. Jadi tidur itu adalah penting. Nah, gambar kanan ini saya selalu tunjukkan kepada pasien-pasien saya. Saya katakan gini, kesehatan kita itu seperti ada di dalam sini, illness wellness continuum. Jadi, let's say Bapak Ibu datang kepada dokter ya, pada saya atau dokter Genti, I feel good dok, I'm healthy. Oke, saya kasih beri nilai 5 dulu gitu ya, karena kita belum lihat labnya. Ya, belum Hmm. lihat labnya tuh banyak sekali pasien gitu, saya seperti itu. Pada saat kita periksa lab, jeber, lalu ketahuan ya nilainya berapa. Jadi I feel good itu belum tentu menyatakan bahwa di dalamnya good. Kadang-kadang kita tidak memahami bahwa ada suatu gejala yang ya sebenarnya yang kayak gini harus diperhatikan. Jadi saya katakan kalau kita sudah bisa menilai dari hasil lab, oh ternyata nih gula darahnya 300, saya kasih nilai 3. Tetapi there is always hope untuk kita dorong bersama ke arah sini nih, biru dan hijau dan biru ini. Ya, terus kita ajarin lifestyle-nya, fastingnya, cara tidurnya, makannya, jenis makan, jam makan. Dia udah membaik nih. Tapi nanti udah nih, udah enak kan, badannya udah sehat, udah labnya udah bagus, udah happy. Terus dia lupa lagi, ya dia bisa balik ke sini lagi. Dengan Hmm. bertambahnya usia kita, makin sulit untuk mendorong ke arah ke hijau dan biru ini daripada ke kiri. Ya ke kanan lebih sulit. Kalau masih muda mah fleksibel, kanan kiri oke gitu ya. Tetapi makin tua usia kita, makin tua sel-sel kita, kita harus ekstra hati-hati. Karena pada saat kita udah di sini, kita harus jaga jangan balik ke sini. Kalau udah organ failure, udah susah balik. Ya, itu penting. Jadi kuncinya sebenarnya kesehatan bukan di dokter, di tangan Bapak Ibu semua dengan habitnya setiap hari. Ya, ini adalah salah satu contoh yang tadi saya sampaikan tentang sistem. Sistem tubuh kita itu harus seimbang. Bahasa kedokterannya bahasa kerennya disebut homeostasis. Ya, contohnya ini adalah antara berhubungan dengan puasa ya. Kalau kita makan kue, ya pankreas kita mengeluarkan suatu hormon namanya insulin. Insulin itu seperti kunci yang membuka sel kita supaya gula darahnya itu tidak mondar-mandir di pembuluh darah aja, masuk ke dalam sel menjadi energi. Ya, tetapi pada saat kita puasa, pankreas mengeluarkan kunci yang lain, namanya glukagon. Ya, glukagon itu akan membuka When are akan you gonna eat? mengeluarkan glikogen ya, artinya simpanan gula di dalam liver kita, di dalam otot kita, tapi pertama dari liver kita, supaya gula itu masuk ke dalam sel tetap menghasilkan energi. Makanya kalau kita puasa, kita tidak mati. Ya, Hmm. bahkan ada orang yang overweight banget tuh ya di Amerika ya tahun 50-an ada penelitian overweight banget berapa 400 pound atau apa gitu ya. Dia Hmm. dijadikan objek untuk percobaan, dia tidak makan yang padat selama 1
tahun, tapi dibimbing oleh dokter ya gitu ya. Dan memang akhirnya dia bisa menjadi sangat sangat kurus dan tidak mati ya. Artinya makanannya ya paling cuman diberikan apa namanya makanan-makanan yang seperti susu seperti itu ya, tetap minum, tetap beraktivitas. Artinya dia bisa kurus seperti itu ya. Jadi artinya tubuh kita itu mencari keseimbangan ini. Pada saat pankreas gagal kelebihan insulin, akhirnya pankreasnya capek. Hmm. Biasanya itu disebut kalau insulin terlalu banyak itu namanya hiperinsulinemia. Pada saat pankreasnya sudah capek, gulanya nggak turun-turun, lifestyle-nya nggak diubah-ubah, lah suatu saat ini juga dia bilang udahlah saya juga capek ngeluarin kunci terus insulinnya, gak usah lagi, saya mau istirahat ya. Jadi jangan sampai organ kita failure seperti itu ya. Nah, uh, Prevention is worth a pound of cure ya, by Benjamin Franklin ya. Ini sebentar, ini saya, an ounce of prevention is worth a pound of an ounce of prevention is worth a pound of cure ya, by Benjamin Franklin ya. Jadi yang beliau mau katakan adalah prevention is better than cure gitu ya. Ya, jadi kita lihat bahwa obesity ini sebenarnya is a global pandemic ya. Ya bukan, ya saya bisa bilang pandemik tapi epidemik juga ya. Kalau kita lihat contohnya, kalau saya ya datang ke pesta reuni lah SMP SMA, kita bisa lihat wow, sekarang apalagi nih kalau saya lihat tuh bapak-bapak ya perutnya tuh jadi gembul gitu, gendut ke depan kayak gitu, padahal dulu mereka slim gitu ya. Kenapa gitu, kenapa bisa dahulu slim sekarang berubah kayak gitu ya, karena kita lihat memang dari pola makan kita. Contohnya adalah ini. Ini termasuk saya dulu waktu kecil ya. Saya itu anak pertama, cucu pertama, mungkin karena dimanja ya gitu sama opa oma sama papa mama. Jadi mau makan apa aja dikasih. Saya tuh gendutnya kayak gini waktu kecil gitu kan. Dan ada fenomena tertentu yang saya nggak menyalahkan orang tua ya, tapi memang orang zaman dulu gitu ya. Kalau anak kecil anaknya gendut itu sehat gitu ya, sehat gitu. Jadi mereka juga bangga, oh anak saya sehat gendut gitu. Jadi tetapi saya mau mengatakan ya bahwa kalau bapak ibu punya anak masih kecil atau punya cucu, eh, janganlah dididik makan makanan yang processed food, atau jangan push mereka supaya jadi gendut. Yang penting mereka itu sehat, aktif, pintar, nggak apa-apa. Ya karena kalau kita sudah melatih anak-anak itu kurang mau bergerak, makannya seenaknya, jadi gendut kayak gini gitu ya, maunya depan TV aja. Ini adalah cikal bakal dari diabetes di masa dewasanya. Dan sekarang sudah banyak sekali anak-anak seusia ini yang memiliki fatty liver. Karena apa? Karena makanan-makanan yang ada saat ini. Ya, zaman dulu makanannya mungkin lebih banyak natural food. Sekarang semuanya instant gitu ya, yang tidak natural. Akhirnya terjadilah obesitas pada anak-anak. Jadi jangan seperti ini ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau terjadi obesitas? Obesity is actually a disease gitu ya. Banyak sekali kita lihat ya mengenai seluruh organ kita. Bisa dari increased depression, bisa risk of stroke, bisa heart attack, bisa liver disease, cancer, gallbladder problems, all of this. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, saya nggak usah sebutkan satu-satu. Kita lihat Hmm. bahwa kalau seseorang obes memang berisiko bisa menjadi seperti ini. Tetapi juga tentunya kita tidak bisa menebak, oh kalau kamu gendut pasti kamu sakit gitu ya. Enggak, semuanya harus, kalau kita sebagai dokter kita harus lihat bukti dari labnya seperti itu. Labnya seperti apa? Apakah adalah metabolic syndrome seperti itu? Karena ada orang juga yang kelihatannya agak besar tapi metabolically dia nggak ada masalah gitu ya. Tetapi biasanya kalau sudah perutnya gendut seperti ini ada masalah metabolic syndrome, terutama insulin resisten. Jadi yang kita harus kita cegah supaya tidak terjadi CVD atau apa, stroke atau serangan jantung atau diabetes tipe 2 adalah dari saat ini untuk lihat nih ya, kalau sedentary lifestyle-nya tetap duduk-duduk aja, kemudian tidak aktif, kita makannya refined sugar, high fructose corn syrup, banyak apa kecap-kecap gitu ya, itu ada hidden sugar-nya, alkohol, stres dan segala macam, itu akhirnya akan menjadi ya seperti di sebelah kanan ini.
ya, small densenya tinggi, hipertrigliserid, insulin resisten dan segala macam yang akhirnya akan menyebabkan tipe 2 diabetes dan stroke. Risikonya akan makin meningkat ya. Itu yang kita mau hindari. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah contoh gambar seperti ini ya. Banyak orang yang kelihatannya slim ya, kita sebut skinny fat, tetapi kalau pada saat kita ukur visceral fatnya berapa, subcutaneous fatnya berapa, ternyata visceral fat orang ini tinggi. Jadi sebenarnya fatnya banyak, tetapi fatnya itu di visceral, di melingkupi organ-organ tubuh kita. Sebenarnya visceral fat ini lebih bahaya dibanding kalau misalnya hanya superficial ya, jadi subcutaneous fatnya. Ya, contohnya seperti ini Bapak ini nih, kelihatannya kan kayak langsing-langsing aja, tapi habis itu kelihatan nih, perutnya makin membesar. Ya, sebenarnya ini salah satu tanda nih. Biasanya kita lihat kalau perut kita itu makin membesar, nah, apakah ada insulinnya, insulin resisten atau insulin puasanya tinggi seperti itu. Jadi saya mau menunjukkan kita harus seperti yang gambar ini. Jadi waktu itu dia fat, nih Bapak ini fat, kemudian dia mengurangi fat dan kita menambah muscle. Pada saat kita menguatkan muscle kita dan kita mengurangi fat kita, ya, maka subcutaneous fatnya juga akan berkurang dan kita akan lebih kuat. Apalagi kalau kita udah usia 50 tahun ke atas, ya, kita perlu strong muscle supaya menopang tulang kita, ya, seperti itu. Nah, eating versus fasting. Ya, kita sebagai manusia ini memiliki dorongan yang kuat untuk makan makanan, namun banyak penelitian ilmuwan menemukan bahwa semakin banyak manfaat kesehatan yang kita dapatkan dari melewatkan makanan makan atau fasting ya. Kita akan telusuri puasa sedikit lebih detail untuk benar-benar membantu Anda memahami apa yang terjadi ketika Anda melewatkan beberapa waktu makan dan bagaimana hal itu dapat berdampak besar pada kesehatan ya. Ini saya hanya mau menunjukkan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Fasting is not starvation. Ya, jangan bilang fasting ini saya kelaparan. Enggak. Fasting itu kita dengan sadar melakukan. Kita menentukan jam berapa kita makan, stopnya makan jam berapa kita tidak makan. Kalau starvation itu biasanya kita lihat pada kondisi negara-negara yang ada peperangan ya. Jadi dia tergantung situasi, dia nggak makan. Fasting itu improves health. Ya, tapi kalau starvation dia dangerous to health gitu ya. Fasting detoxify system, tapi kalau starvation dia akan berujung pada kematian kalau tidak diperbaiki ya. Jadi undernutrition ya. Jadi ini perbedaannya. Kanan dan kiri kurang lebih adalah sama ya. Jadi kalau fasting itu malah kita akan mendapatkan energi, tapi kalau starvation akan low energy karena fasting itu kita tentukan ya, kita tentukan jam, kita bukannya nggak makan, pada saat kita makanlah yang bergizi supaya sel kita mendapatkan nutrisi, gitu ya. Kalau starvation kan tidak ada. Ya, saya lanjut. Ya, jadi ini contohnya nih ya, yang starvation. Kalau fasting ya kita tidak makan aja. Kita lihat nih, kalau kita fasting, eh, karena tidak ada glukosa yang masuk, jadi ya pembakarannya terdapat dari fatnya. Ya, fat itu seperti storage kita. Jadi lemaknya yang akan dipakai dengan proses namanya gluconeogenesis membentuk energi. Ya, dan fasting kalau kita sudah terbiasa tidak akan ada hunger. Ya, tidak akan ada hunger gitu. Kemudian kita akan lebih calm, lebih fokus. Nanti kita lihat di belakang, kenapa kita bisa fokus? Kenapa bisa kita lebih calm ya? Kenapa kalau kita nggak makan malah energinya makin tinggi? Ya, kita akan lihat. Nah, kalau starving kebalikannya ya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga jangan sampai kita emotional hunger. Jadi kalau kita stres kan kita suka dengar ya kalau stres itu udah deh makan ya. Nah, yang kita harus perhatikan ini, kita physical hunger is normal, tapi emotional hunger hati-hati seperti itu ya. Jadi kalau physical hunger itu ya memang ada yang circadian rhythm itu ya. Kalau kita memang jamnya makan kemarin udah biasa makan jam 8, besoknya jam 8 juga lapar lagi gitu ya. Tapi kalau emotional hunger kita makan sedikit nggak cukup, maunya terus-terusan dan biasanya maunya yang manis-manis. Tapi kalau physical hunger, makan sayur pun kita kenyang stop, udah puas seperti itu ya. Ini harus dibedakan, jangan sampai terjadi emotional hunger, ya. Ya, jadi kita lihat gambar ini, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan itu menciptakan tubuh kita sama dari orang purbakala sampai sekarang, nggak ada perubahan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kita lihat mereka itu berburu dulu, mereka berburu
kalau lagi nggak ada buruan, apakah mereka makan? Tidak, mereka tidak makan. Ya, jadi mereka berburu, mereka temukan makanannya, dibagi, habis itu mereka lari lagi kan untuk berburu. Makanya kita lihat hunters ini kan slim, dan ini biasanya mereka sehat seperti itu. Artinya dari zaman dulu manusia itu memang diberikan kemampuan tubuhnya untuk tidak makan. Pada saat ada makanan, makanan, pada saat tidak makan, dan tidak akan meninggal. Ya, tidak mungkin kita lihat zaman dulu nih orang purbakala disajiin makanan seperti itu, tidak mungkin. Tapi what happens nowadays? Kita lihat Bapak ini, udah kalau pesan makan tinggal pencet telepon aja, langsung datang, nggak mau bergerak, duduk depan TV atau depan komputer, makanannya makanan yang ya seperti ini, fast food, ya akhirnya jadi obese. Ya, jadi sebenarnya this is a problem ya, obes itu. Walaupun kita lihat kadang belum belum kelihatan gejalanya yang nyata ya seperti itu, tapi ini udah risiko tinggi ya. Nah, kita Bapak Ibu harus memahami prinsip dari fasting ya. Analoginya seperti ini. Di rumah kita tuh pasti kita punya storage seperti ini ya di kitchen kita ya, ada kontainer seperti itu. Fasting is analogi yang pertama adalah seperti pantry. Jadi kalau kita makan, kalau kita tidak menggunakannya, misalnya kita makan terus kita duduk lebih banyak, akhirnya ada sebagian makanannya yang dipakai untuk energi karena kan kita harus berpikir, tetap masih bergerak. Tapi kelebihannya itu akan disimpan dalam storage. Eh, jadi disimpan dalam storage pada saat kita fasting itu akan dikeluarkan. Ya, jadi fasting itu sebenarnya kita mengeluarkan apa yang ada di dalam lemari kita, ya. Karena kalau kita nggak ada storage nggak mungkin juga. Kalau Bapak Ibu misalnya punya punya bumbu-bumbu ya, nggak mungkin setiap kali beli bumbu ke supermarket pasti kita simpan. Tubuh kita pun gitu, selalu menyimpan karena dia harus siap pada saat tidak ada makanan yang masuk, dia harus tetap menghasilkan energi. Kalau nggak, setiap orang kalau tidak memiliki kemampuan seperti itu, setiap kali mati, langsung mati seperti itu. Jadi Tuhan sudah menciptakan tubuh kita seperti itu, bisa storage ya. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, jenis makanannya apa, akhirnya jadi storage-nya kelebihan. Selnya itu akhirnya, lihat nih, jarnya ini ya, nggak bisa dimasukin apa-apa lagi. Nah ini kalau kita kebiasaan makannya yang baru makan 2 jam, makan lagi, makan lagi, makan lagi, akhirnya storage-nya penuh. Itu adalah awal muasal dari insulin resisten dan asal muasal dari prediabetes dan diabetes ya. Dan kalau kita lihat analogi yang kedua, janganlah tubuh kita kayak pohon ini. Kalau kita makan terus, Bapak Ibu harus ingat bahwa di dalam tubuh kita ada proses anabolik dan katabolik. Ada proses untuk pembentukan, tetapi untuk membuat energi ini, ada sisa metaboliknya juga, istilahnya kotorannya yang harus keluar. Bayangkan kalau kita itu makan makanannya yang semuanya proses food, yang ada kimianya, ada pewarnanya segala macam. Itu akhirnya kalau kita tidak fasting akan seperti pohon ini, tidak keluar di dalam tubuh kita akan dirty seperti ini ya. Jangan seperti ini. Ini hanya analogi saja ya. Nah, kita lihat nih ibu ini ya, bahwa biasanya kalau ditanya udah makan belum, udah. Tapi kita nggak sadar bahwa kita makan makanannya mungkin yang kayak gini, pastry, yang manis-manis gitu ya. Jadi ini akan akhirnya menumpuk di dalam sel kita. Zaman dahulu nggak ada makanan seperti ini ya. Tetapi saat ini makanan kita itu bukan hanya kita sering makan, tapi makanan kita sekali makan aja, kalau makan kayak gini, blood sugarnya langsung spike gitu ya. Bayangkan kalau sepanjang hari kita makan seperti ini, hancurlah sel kita lama-lama ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa apa ya, blood unstable blood sugar atau unstable glucose which we train through our food choices and lifestyle. We have trained the body to rely on it and rely on the frequent meals ya. Jadi saya mengatakan di sini bahwa kadang-kadang kita itu melatih tubuh kita untuk makan berlebih ya, karena sebenarnya tubuh kita mempunyai regulasi untuk bilang oke, kamu lapar, oke, kamu stop. Tapi kalau kita makanannya yang seperti ini, ibu ini, atau yang sebelumnya, slide sebelumnya, makanannya gulanya tinggi, suatu saat akan terjadi hiperinsulinemia, insulinnya makin tinggi, gulanya makin tinggi, dan dia akan blok suatu hormon di otak kita yang tidak bisa memberi signal lagi pada kita bahwa kita itu udah kenyang. Leptin, nanti kita lihat. Tetapi pada saat kita makan, selalu ada 4 hormon ini yang sebenarnya menjaga, ya, ada 4 hormon yang sebenarnya menjaga tubuh kita supaya tetap ada
ada apa? Energi, glukagon, kortisol, adrenalin, dan human growth hormone. Pada saat kita fasting, human growth hormone itu meningkat. Tapi yang Hmm. kita harus kendalikan adalah kortisol. Kortisol ini adalah hormon stres. Makanya orang yang ada diabetes, ya, penyakit-penyakit metabolik, degeneratif, ya, kortisolnya, stresnya juga harus dikendalikan. Ya, artinya kalau ada bapak ibu yang makanannya sudah dijaga, tidurnya sudah baik, jenis makan sudah dijaga, tapi kalau stresnya tinggi, kortisolnya akan meningkat. Kortisol adalah hormon glukokortikoid yang mengaktifkan gula di dalam tubuh kita keluar ya, karena memang pada saat kita stres dia butuh energi untuk menghandle stres itu, kortisolnya naik. Jadi hati-hati ya, jangan, kita harus bisa mengendalikan stres kita ya. Kemudian ya kita akan bahas ya tentang eating and fasting ya, keseimbangan itu yang tadi saya sebutkan. Leptin ini adalah satiety hormone, ghrelin itulah hunger hormone. Ghrelin ini ada di dalam lambung kita ya, jadi appetite hormone. Jadi pada saat memang kalau kita melatih tubuh kita makan jam 8, ya besok jam 8 pagi kita lapar ya. Dia akan kasih tanda, aduh lapar ya, kayak gitu. Jadi kita makan. Tetapi leptin ini ada di otak kita, dia memberi tanda bahwa oke, udah stop appetite-nya ya, stop, kamu udah kenyang ya. Tapi yang tadi saya katakan, pada saat kita hiperinsulinemia, kita pada saat kita gulanya tinggi, leptin ini bisa menjadi leptin resistant, bukan hanya insulin resistant, leptin resistant, karena insulinnya memblok ini. Jadi kita lihat orang yang obese gitu ya, kadang-kadang makanya banyak banget gitu, kayaknya nggak berhenti berhenti gitu kan. Nah itu Dan seperti sering. ya. Jadi kita harus selalu ada balance, energy balance ini, karena harus 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 ada katabolik dan anaboliknya ya. Tubuh kita pada saat makan pasti memproses energinya ya. Jadi external nutrients akan masuk namanya dalam Krebs cycle. Jadi ini sebenarnya sedikit biokimia di dalam sel kita untuk menghasilkan energi ya, bukan hanya energi untuk bergerak tapi energi juga pada untuk bernafas, untuk sel-sel kita beraktivitas gitu ya. Pada saat kita tidur kan tetap bernafas kan, itu dihasilkan oleh ATP, yaitu di Krebs cycle. Tapi juga ingat, pada saat kita tidak makan terjadi fase katabolisme. Jadi ada anabolisme dan katabolisme ya. Nah, pada saat kita tidak makan dan kita tidak memilih makanan kita dengan baik, yang banyak kimianya, banyak pewarnanya, pengawetnya, maka metabolic products-nya yang dihasilkan itu juga waste-nya juga lebih kotor. Jadi saya selalu mengatakan, tubuh kita tuh bagaikan mobil ya. Kita mau isi bensin yang mahal atau kita mau isi solar gitu ya. Kalau solar kan mobilnya kan zaman dulu yang gitu ya, keluarin banyak asapnya seperti itu ya, lebih lebih ya. Jadi waste-nya itu tidak sehalus kalau kita pakai misalnya bensin yang harganya mahal seperti itu ya. Jadi seperti itu. Metabolic products-nya harus kita jaga. Jadi fasting itu satu hal yang kita harus ubah mindset kita. Fasting is not a diet. Ya, fasting is not a diet. Ya, fasting where an individual will alternate between periods of eating and fasting. Ini hanya untuk mengatur pada diri kita kapan kita makan, kapan kita tidak makan. Karena Bapak Ibu perhatikan, kalau saya ada beberapa pasien saya tanya, Ibu makannya berapa kali? Saya nggak makan banyak kok dok, cuma 2 kali. Ya, tapi dia misalnya dia usahanya bakery, dia harus tetap coba itu ya itu digali kerjaannya apa, what do you do every day. Akhirnya saya gali, oh ternyata dia, oh iya itu dia dok, saya mesti coba kalau saya bikin cake-nya itu. Akhirnya waktu dihitung-hitung, iya ya dok, saya makan sehari bisa 10 kali. Kayak gitu. Pada setiap kali kita makan, apalagi gula, apalagi karbohidrat yang simplex ya, kue segala macam, itu it will spike di insulin. Ya, jadi harusnya kita insulin spike-nya cuma 3 kali, pagi, siang, sore ya makannya. Ini bisa 10 kali, ya gitu. Mm-mm. Jadi ini adalah untuk mengatur kapan kita makan, kapan proses anabolik itu boleh terjadi, kapan katabolik itu boleh terjadi, seperti itu ya. Jadi ini adalah fasting, ya, dan itu sehat. Ya, jadi kita tidak harus takut terhadap hunger, karena hunger itu akan come and go. Ya, dia hanya memberikan tanda bahwa kamu lapar. Tetapi kalau kita ignore gitu ya, kita abaikan, itu hunger bila akan hilang.
kita tidak akan terjadi apa-apa. Ya ini pada kondisi orang normal ya, bukan pada tiap ada terjadi hipoglikemia atau misalnya orang-orang dengan diabetes tipe 1 ini berbeda. Ini pada kondisi orang normal ya. The hunger will go away ya. Nah, hunger ini seperti wave ya. Lapar, 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 lapar. Lapar banget gitu ya. Tapi ya ini adalah wave yang harus kita lalui bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah puasa, belum pernah intermittent fasting, ya. Tetapi pada saat kita sudah terlatih tubuh kita, wave-nya tidak akan seperti ini. Paling kita lapar sedikit, tapi itu it will go away. Ya, tapi pada awalnya pasti tinggi wave-nya, makin naik, tapi it will go away. Karena dia hanya signal. Jadi tidak benar kalau lapar kita tidak makan, kita pasti nanti sakit atau kita mati. No. Pada saat kita makan banyak lah, itu akan terjadi penyakit ya, apalagi makanan-makanan yang fast food ya, yang seperti tadi makanan yang manis ya. Jadi Bapak Ibu, saya tunjukkan gambar ini, bisa baca sendiri juga di sini bahwa benefits of fasting ya, intermittent fasting lifestyle itu banyak sekali. Mengurangi inflamasi ya. Kita tahu penyakit-penyakit metabolik, degeneratif, cancer segala macam mulai dari chronic Inflamasi. inflammation ya, improve energy levels pada saat Bapak Ibu puasa. Dan artinya gini, kalau pada awal-awal pasti akan lebih sulit karena tubuh itu lagi adjust, lagi menyesuaikan. Tapi pada saat kita sudah bisa dan tubuh kita sudah pintar, artinya kita sebut fat adaptive. Dia tahu, oh iya, nggak Okay, blue masuk gula or dari atas, cream. tidak Black masuk, cream. tidak Okay, masuk black. dari atas, jadi artinya dia akan cari dari yang inner. Dia akan cari dari pembakaran lemak kita. Itu kita lebih kuat, ya, lebih kuat. Kemudian mengurangi inflamasi, take stress of the digestive system. Jadi digestive system kita itu juga tidak terlalu berat kerjanya karena kita ada waktu yang ditentukan untuk makan dan puasa. Menstimulasi pembentukan sel baru, menstimulasi pembentukan repair dari DNA kita, ya, stem cell kita, improve insulin sensitivity, kemudian mengurangi penyakit-penyakit kronik, ya, seperti metabolic syndrome dan segala macam. Kemudian improve relationship with the food, ya, jadi kita nggak akan milih-milih makannya. Kalau nggak makan yang manis-manis kayaknya belum kenyang, nggak makan sayur pun bisa kenyang, ya. Mental health, ya, yang seperti tadi saya jelaskan bahwa kalau kita salah memilih makanannya, metabolic waste-nya yang keluar itu juga akan lebih lebih tidak sehat untuk sel-sel kita. Biasanya sugar itu akan mempengaruhi otak kita. Ada suatu penelitian yang saya pernah lihat, mereka men-scan 2 otak ya. Yang satu orang yang narkoba, yang satu orang yang ketagihan gula. Pada saat di-scan, dua-duanya sama. Jadi hati-hati. Hidden sugar itu bisa bertindak seperti narkoba untuk kita. Jadi kita ketagihan terus ya, hati-hati. Ya, jadi benefitsnya Bapak Ibu lihat ya, immune functionnya naik, yang tadi saya sebutkan, jadi banyak sekali. Seluruh organ kita akan sehat kalau kita bisa mengatur jam makan kita ya. Nah, ini adalah fasting, kita lihat lagi banyak sekali fastingnya, nanti kita lihat bagaimana fasting itu akan memperbaiki sel kita ya. Nah, ini yang saya lingkari, saya ingin Bapak Ibu perhatikan di sini. Going through phases of fasting on nutrient-dense food, artinya makanan-makanan yang natural, and periods of intermittent and extended fasting improves our metabolic flexibility and energy efficiency and makes us incredibly strong and resilient human beings. Ya, artinya kalau kita sudah menerapkan fasting itu dalam hidup kita, ya, maka tubuh kita akan metabolic flexible. Artinya apa? Dia tidak akan menagih lapar, 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 minta makan, makan, makan dari luar. Dia akan pinter. Jadi we have to train our body back to the nature. Bahwa kalau kita tidak makan, dia tidak pusing. Dia tahu bahwa dia harus ambil dari gudang di dalam tubuh kita. Ya, jadi metabolically flexible. Pada saat memang ada pesta, ada bapak harus makan, ya kita bisa mengontrol diri kita. Ya kita makan aja, nggak apa-apa. Ya gitu ya. Tapi saya tidak akan terlalu banyak makannya. Karena kita metabolically flexible. Baik dari mind kita maupun dari body kita. Ya, jadi pada saat kita fasting, building, terjadi growth. Ya, pada saat kita feasting terjadi growth, pada saat kita fasting terjadi cleansing. Ini yang kita sebut dengan autofagi. Ya, autofagi ini adalah suatu proses normal di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita itu seperti self cleaning. Jadi artinya
kalau misalnya terjadi ada sisa-sisa metabolit, ada misalnya ya kalau kita tetap sehat-sehat aja, artinya kan imun sistem kita kuat ya, mau ada yang sebelahnya flu, tapi kok saya nggak kena ya, metabolically healthy, tapi kan paparan itu ada, artinya imun sistem kita bisa melawan sehingga kita tidak sakit. Tapi kan sisa-sisa bakteri, sisa-sisa virus itu ada, tetap mengalir. Jadi pada saat kita fasting, salah satu efek yang baiknya adalah dia self cleaning. Jadi dia autofagi, dia memakan-makan itu sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau sampah itu hilang, tentu saja sel kita sehat, nggak ada sampahnya, termasuk sel otak. Ya, Hmm. jadi kenapa orang ada degeneratif disease-nya yang seperti Alzheimer, demensia? Lihat gulanya tinggi atau tidak, dia bisa kontrol gula atau tidak, insulin resisten atau tidak, ya. Atau misalnya tidur malamnya tidak cukup, tidur malamnya tidak cukup membuat keseimbangan leptin dan grelinnya juga kacau. Akhirnya dia nggak bisa tahu lagi kapan saya kenyang, kapan saya lapar, karena tidurnya terlalu malam. Seperti itu ya, keseimbangannya terganggu, ya. Jadi autofagi ini akan terjadi pada saat kita fasting. Nanti kita lihat berapa jam akan terjadi autofagi. Yang kedua akan ada peningkatan namanya human growth hormone. Human growth hormone itu pada anak kecil berfungsi untuk menumbuhkan. Anaknya makin besar. Tetapi pada saat dia dewasa, ya, human growth hormone ini akan manfaatnya untuk seperti ini ya, skinnya, brainnya, ya body fatnya pasti berkurang, sexual functionnya baik ya, bone density-nya baik ya. Makanya kita tahu bahwa pada saat kita fasting kita ngerasa nggak sih kulit kita lebih bersih ya kayak Hmm. gitu karena terjadi human growth hormone meningkat. Apalagi dia akan muscle eh, apa retention, artinya pada saat kita fasting malah kalau kita add olahraga biasanya sebelum kita buka ya buka fasting itu dia bisa menguatkan otot kita ya, jadi ini baik untuk semua usia, bahkan sudah lansia pun kalau kita melatih olahraga strength training dan kita add dengan fasting ya kita akan makin sehat ototnya ya. Dan ini yang tadi saya katakan brainnya lebih kuat, dia akan kita lihat improve blood flow, yang penting kan blood flow ya, jangan sampai ada sumbatan. Dia percaya atau tidak ya Bapak Ibu ya, kalau kita fasting kita bisa pikirnya lebih clear. Jadi kita ngerasa kok gue lebih pintar ya pada saat gue puasa. Karena terjadi cleaning di dalam sel-sel dan aliran darah kita. Ya, dan ini nanti kita bahas. Ada satu zat yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ya, dia adalah fuel atau em, bahan bakar yang datang dari pemecahan lemak. Yang tadi saya katakan kalau glukosa tidak masuk, ya, maka dia akan pecahkan lemak dalam tubuh kita. Dan hasil lemak ini suatu saat akan terjadi pembentukan BDNF ini, dan BDNF ini adalah makanan yang sangat bagus untuk otak. Jadi dia Hmm. menumbuhkan sel yang baru, ya. Dia membuat kita lebih smart seperti itu ya. Hmm. Tapi ini jangan dilakukan pada anak kecil ya. Anak kecil jangan fasting dulu ya. Nanti ada Hmm. usianya tertentu ya. Jadi dia akan meningkatkan human growth hormone dan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor ya. Hmm. If you fast and study, you will find that you will study better and also you will have better focus. Jadi kalau kita Pinter. iya, jadi uh, makin pintar ya. Kemudian kita akan mencegah yang namanya Alzheimer ya. Alzheimer itu penyebabnya banyak ya, nggak bisa satu penyebab. Bisa dari gigi yang bolong. Jadi ada penelitian yang mengatakan waktu dicek ya, itu ada bakteri dari gigi yang bolong itu yang nggak pernah ke dokter gigi naik ke atas, atau insulin resisten, atau ada heavy metal toxicity, itu banyak sekali. Ya, tapi yang kita bisa kontrol adalah fasting. Jangan supaya insulin kita tidak tinggi, tidak terjadi insulin resisten, tidak terjadi diabetes, kita menjaga otak kita, ya. Nah, yang satu lagi akan terjadi kulit kita akan lebih awet muda, ya. Jadi Hmm. dengan fasting itu awet muda. Ya, lihat aja orang-orang yang suka fasting tuh kulitnya lebih kenceng, ya. Hmm. Kalau yang kita banyak makan gula, lebih cepat tua kulitnya, ya, karena Hmm. tidak terjadi apoptosis ini ya, autofagi ini, ya, gitu ya. Jadi
sel-sel istilahnya tidak terjadi regenerasi selnya yang cepat, tapi pada saat kita fasting akan terjadi cepat ya. Kita akan sekarang masuk tentang fasting itu bagaimana dia bisa membuat kita live longer and healthier. Siapa yang mau di sini live longer and healthier ya? Jadi bukan Saya. longer aja tapi kualitas hidupnya nggak bagus gitu ya. Eh, Usia tua tapi sakit-sakitan enggak dong ya. Kita makin tua maunya sehat, masih mau jalan-jalan, masih mau main sama cucu seperti itu ya. Healthier ya. Jadi saya pernah bawakan ini juga di suatu pertemuan dokter, tapi I'll make it easy. Waktu di sana kita galinya lebih dalam dari sisi medis, tapi I'll make it easy. Tapi ini sangat penting kita tunjukkan. Fight aging, live longer with intermittent fasting ya. Jadi ini ada suatu penelitian, satu jurnal yang penemunya adalah Carlos Lopez Autin yang menemukan ada 9 step sel kita menua ya. Ini bisa dilihat ya, nanti di Google aja. The hallmarks of aging ya. Jadi ada 9 step ya. Ada penurunan DNA kita, telomer. Jadi telomer di DNA kita tuh jadi ujungnya tuh kayak ada topinya, kayak ujung tali sepatu kan ada Tali sepatu. penutupnya. Iya, itu Ya. memendek. Semakin dia memendek, semakin pendek usia kita. Jadi sekarang itu udah kita bisa cek telomer itu, tapi mahal sekali ya. It's not a must ya, tapi pemeriksaan ini udah ada, telomer kita memendek. Kemudian epigenetiknya changes, loss of proteostasis untuk membuat proteinnya berkurang. Kemudian deregulated nutrient sensing, penurunan dari ada signal-signal untuk sensing sel antar sel berkurang ya. Mitochondrial dysfunction. Jadi ada suatu mesin ya, mesin energi di dalam setiap sel kita namanya mitokondria itu menurun. Jadi semua penyakit degeneratif, autoimun, penyakit ya terutama degeneratif ya, itu sebenarnya adalah masalah mitokondrianya, mesinnya itu berkurang atau rusak. Makin banyak mesinnya berkurang atau rusak, makin cepat kita sakit ya. Cellular senescence, stem cell exhaustion. Jadi pembuatan stem cellnya juga tidak optimal. Kemudian komunikasi antar selnya juga. Dan ini semuanya adalah normal di dalam tubuh kita. Tetapi zaman sekarang dengan lifestyle-nya yang kurang istilahnya apa ya, kurang baik ya saat ini, tidurnya malam, makanannya yang tidak teratur, jam makannya juga tidak teratur, proses penuaan ini lebih mudah terjadi. Makanya kita lihat sekarang masih muda udah stroke ya, kayak gitu ya, seperti itu. Ya, karena kita gaya hidup kita yang mendorong penuaan sel ini lebih cepat. Ya, jadi Ya, seperti modern itu. lifestyle dok Iya, namanya ya, betul betul. ya. Betul. Jadi ini ada kategori-kategorinya. Saya tidak tunjukkan. Jadi akhirnya ditemukan bahwa ada 9 ciri penuaan yang terjadi gitu ya. Dan itu yang kita mau cegah ya. What happens in your body when you fast? Ya, artinya kenapa sih kok pada saat kita fasting malah mekanismenya lebih baik gitu ya? Bagaimana how does the body change and cope ya, beradaptasi kalau kita tidak makan ya. Saya nggak mau saya nunjukkan ini hanya untuk sekedar kasih tahu aja ya bahwa di dalam tubuh ada well fat, ada kondisi well fat pada saat kita makan, ada kondisi kita tidak makan. Ini kondisi kita makan ini pasti menghasilkan energi ya, menghasilkan energi ya, insulinnya naik. Nah, di dalam tubuh kita energi itu di Krebs cycle itu yang tadi saya tunjuk akan terbentuk energi itu disebut ATP ya, adenosine triphosphate ya. Jadi sebenarnya trifosfat fosfatnya ada 3. Jadi pada saat kita memanfaatkan fosfat ini turun ya, lepas satunya jadi ADP AMP. Jadi sebenarnya pada saat terjadi AMP atau level energi yang paling sedikit, tubuh kita itu memberi signal. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sel kita berkomunikasi satu yang lain, saling kasih signal. Kasih signal dia bilang energinya mau habis. Jadi ada satu enzim namanya AMPK yang meningkat supaya terjadi penambahan energi lagi ya. Jadi AMPK meningkat terjadi fat burning gitu ya. Ini secara global aja. Dan ATP turnover, jadi ATP dalam tubuh kita turnovernya tuh 1000 sampai 1500 kali per day. Jadi sangat banyak. Ya, ini cuman penjelasan yang sederhana saja. Pada saat kita starving, AMPK itu meningkat, terjadi fat burning ya. Yang di sini yang penting adalah pada saat tidak resources-nya turun, artinya kita tidak makan, akan
akan terjadi peningkatan ada namanya NAD ya, NAD suatu suatu apa ya, koenzim ya dok ya seperti itu ya. Dan Iya. NAD yang meningkat ini akan meningkatkan suatu gen namanya sirtuin dan sirtuin ini adalah longevity genes. Jadi pada saat kita Hmm. mengatur jam makan kita, apalagi kita bisa menguranginya, NAD kita meningkat, sirtuin genesnya gitu, longevity genesnya, gen umur panjang itu teraktivasi. Iya. Ya, selain autofagi, ya seperti itu. Ini ada beberapa types of fasting. Kalau Bapak Ibu mendengarkan banyak sekali. Ya, ada yang overnight fasting kalau pada malam nggak makan, ada yang 16-8, 16 jam puasa, 8 jam makan, ada alternate day fasting, sekarang makan, besok tidak makan gitu ya, alternate gitu ya. Em, Biasanya saya mengarahkannya kepada pasien seperti ini. Ya, jadi Hmm. kalau saya bilang, kalau misalnya belum pernah fasting, 12 jam aja, 12 jam makan, 12 jam puasa. Jadi dalam 12 jam Hmm. itu makan yang nutrient dense, yang sehat. Jangan ngemil. Jadi hilangkan ngemil, 3 kali makan cukup. Ya, kenyangkan Hmm. dengan makanan yang sehat udah cukup. Even kalau misalnya ada juga kasusnya, aduh saya nggak suka sayur, saya nggak bisa. Kita itu ya, saya sudah meneliti, maksudnya melihat sendiri ya bahwa even kalau kita makin mengurangi window kita, kita misalnya masih makan sedikit ada kue atau misalnya ada pisang goreng kayak gitu, itu tidak akan berpengaruh pada apa ya kondisi kita overall ya. Tapi artinya bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu makan manis aja tidak seperti itu. Tapi saya mengatakan bahwa fasting ini dengan kita mengurangi jam makan kita ya even kalau Hmm. sekali-sekali nih lagi pergi dikasih kue, it's okay. Dia tidak akan membuat sistemnya langsung buyar gitu ya, langsung langsung eh, berfungsi dengan tidak baik, gula darahnya naik atau tidak. Jadi mulai start with 12 hours. Kemudian kita naikkan lagi. Jadi 14 jam ya. 14 jam puasa, 10 jam tidak makannya. Makin kita meningkatkan ya jam puasanya, ini jam puasa ya. Kita akan melihat insulinnya menurun ya. Kemudian HGH itu human growth hormone meningkat. Jadi sebenarnya human growth hormone yang tadi saya katakan yang bisa membuat skin kita lebih bagus, otak kita juga lebih clear gitu ya, otot kita lebih baik, itu terjadi biasanya 17-18 jam kalau kita puasa ya. Kemudian autofagi terjadi di sini 24 jam self cleaning gitu Hmm. ya. Kemudian ya saya tidak pernah menganjurkan pasien-pasien lebih dari 24 jam. Artinya eh, sampai 24 jam aja seminggu sekali udah oke gitu ya. Tapi ini kita Hmm. lihat bahwa di setiap tahap fasting ini ada benefitnya. Ya, yang kita mau Hmm. raih adalah human growth hormone meningkat, BDNF meningkat, autofagi meningkat supaya kita tetap awet muda Hmm. ya. Jadi ini adalah uh, 7 ways to do daily fasting ya. Kita bisa coba seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian ini manfaat dari 12 hour fasting. Glikogennya dikeluarkan, decrease blood sugar. Makanya kalau kita periksa gula darah, biasanya kan puasa 12 jam ya. Increase ketones. Ketones itu adalah pemecahan dari lemak. Udah mulai meningkat nih gitu ya untuk pembuatan ya tadi ya BDNF ya seperti itu. Kemudian 18 hours fasting kita lihat nih AHGH, BDNF, jadi semakin meningkat di beginning of autophagy. Jadi semakin naik, makin bagus autofaginya. 24 hour fasting ya. Jadi kita lihat EMPK-nya naik ya tadi ya kita udah lihat increase NAD. Jadi sebenarnya increase NAD-nya supaya sirtuinnya meningkat. Ya, jadi makin Hmm. tinggi kita puasa, apa jamnya makin baik. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu belum pernah puasa, janganlah sekali-sekali langsung 24 jam puasa. Ya, jangan. Tubuh kita tuh harus dilatih step by step. Makanya harus dengan bimbingan dokter ya. Seperti itu. Ya, ini adalah 48 hours. Jadi semakin tinggi semakin naik. Dan biasanya saya ada beberapa kesaksian yang saya pernah dengar orang cancer eh, ya dia udah bertekad sih. Ya, jadi dia juga fastingnya yang lama dan itu juga em, membawa hasil yang baik. Tetapi tentu dibimbing sama dokter ya, jangan sendiri ya. Jadi Hmm. dokter tetap kasih suplementasi seperti itu. Ya, ini 72 Sedikit dok, hours. sedikit tambahin karena ngomong cancer. Boleh. Bahkan ada yang belum sebelum kemoterapi Mhm. ya dan sebelum menerima radiasi, terutama kemo. Kemo itu kan berat ya Mhm. menerima efeknya.
banyak yang juga puasa minimal 12-14 jam Ya. sebelum kemo itu. Mm-mm. Itu hasil dari kemonya tidak berat seberat Iya, orang yang tidak puasa ya. ya, Iya, ya, iya, setuju dok, Islam. setuju dok. Jadi ini memang sudah ada penelitiannya ya seperti itu. Ya ini 72 jam semakin meningkat ya. Ini kemoterapi protectionnya tadi ya. Nah, tips untuk Setuju. meningkatkan fasting kita supaya lebih optimal, minum. Minum pada saat Hmm, fasting air putih yang ideal. Kalau mau teh, boleh teh hijau tanpa gula. Kalau mau kopi, kalau saya anjurkan sih lebih bagus pada saat kita buka ya. Tapi masih boleh minum black coffee without, black coffee. iya, without sugar, without milk gitu ya, black coffee. Tapi terutama minumlah air ya. Karena banyak Hmm, sekali orang ini tujuannya sih sebenarnya untuk menurunkan berat badannya. Kok nggak berhasil sih turun karena dia masih minum minumannya yang berkalori. Jangan minum yang berkalori. hmm, Jus, hmm, ya itu masih berkalori, ada gulanya, ada fruktosnya. Kemudian tambahkan dengan olahraga. Tentu olahraganya sesuai dengan usia ya, sesuai dengan kondisi tubuhnya. Jangan olahraganya yang apa namanya kardio yang lama, jangan. Nah, tapi kita harus gerak, ya kita harus gerak. Jalan kaki yang paling baik. Satu tips juga dok yang saya mau tambahkan pada saat kita misalnya habis makan supaya gula itu istilahnya gini, pada saat kita makan kan insulinnya pasti naik, tapi ada other way supaya insulinnya nggak terlalu spike pada habis kita makan itu jangan langsung duduk, kita gerak-gerak dulu, jalan dulu ya, supaya glukosa ya, itu langsung masuk dalam sel tanpa menggunakan terlalu banyak insulin. Jadi tidak terjadi hiperinsulinemi. Jadi olahraga itu sangat beneficial untuk menambah manfaat dari intermittent fasting ya. Nah, ini ya, saya mau betul. tambahkan dikit dok, bahwa body composition analysis report ini artinya gini, kalau kita sudah, ini pengalaman saya dok ya, kalau kita sudah puasa, kita turun berat badan, ingat bahwa berat badan kita itu bukan hanya fat, karena kita pikir, oh saya udah turun berat badan, tapi wah ini fatnya berkurang, belum tentu. Tubuh kita tuh terdiri dari air, ada tulangnya, ada visceral fatnya, ada skeletal fatnya. Jadi ada alat yang bisa melihat ya. Mungkin di tempatnya Dokter Ganti Hmm, juga ada ada. komposisinya berapa Mhm, sih gitu ya. Jadi yang kita hmm, harus lihat, oh apa cell age-nya kita membaik, visceral fat-nya hmm, juga makin turun. Jadi visceral fat-nya yang itu yang kita harus turun. Tapi ototnya harus lebih kuat. Nah, dengan alat untuk setuju. body scale ini kita bisa lihat. Jadi itu aja yang perlu diingat. Ya, jadi yang tidak Ya, boleh fasting ini ya, pregnant woman, nursing. Jadi artinya lagi menyusui, ada di eating disorder kayak bulimia, jangan children, jangan juga masih kecil jangan fasting. Ya, artinya paling diajarkan jenis makanannya yang tidak boleh ini ya, tapi jangan disuruh fasting 16 jam ya. Jangan. Teenager under 18 ya. Tapi kalau udah lebih dewasa apalagi dia makin makin gemuk kita harus ajar fasting ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, ini adalah sebagai penutup foto-foto saya. Jadi I walk the talk. Jadi saya dulu hmm, gemuk banget dari tadi yang saya kasih lihat foto waktu kecil saya juga gemuk gitu ya. Kemudian habis melahirkan dua anak juga makin gemuk gak turun-turun. Saya juga bingung waktu itu apa nih ke dokter. Waktu itu dapat obat-obatan untuk menurun apa berat badan juga yo-yo diet. dieting. Tapi akhirnya saya bisa menemukan intermittent fasting dan akhirnya stabil. Ya, ini saya Hmm, gemuk banget ya. Beda. Jadi kalau saya ke rumah sakit tempat saya dulu bekerja, kadang-kadang mereka juga nggak percaya kok beda gitu gitu. Ya, jadi everything in your life is a reflection of your choice. Saya berharap dengan presentasi pada malam hari ini, choice untuk Bapak Ibu itu akan lebih terbuka, termotivasi supaya oke, saya akan melanjutkan healthy lifestyle ini dengan menjaga jam makan saya setelah selesai hmm, bulan Ramadan ini. Ya, hmm, everything in hmm, your life is a reflection of your choice. If you make a good choice, the outcome will be good gitu ya. If you make a bad choice, outcome will be bad gitu ya. If you want different oke. result, make different choices. Ini adalah saya 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang lebih 15 dan 2019 saya juga bisa berhasil turun dengan intermittent fasting ya. Jadi ya, Wow. ini adalah sedikit quotes. The key to learning is an awareness of where you lack understanding. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak lack of understanding lagi, tidak berkurang knowledge-nya. Kita sudah menambahkan dan keputusan di tangan Bapak Ibu, mau mulai atau tidak. Karena mulai itu pasti Hmm, berat.
Tetapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa benefit dari fasting itu banyak, Bapak Ibu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata gagal. Gagal pasti ada, Hmm. tapi nanti bangkit lagi. Gitu ya, Dok? Hmm. Ya, Ya, terima kasih. gitu ya, Dok. Jadi thank Ada. you for the Oh, opportunity ya, Dok. iya, wow, itu luar biasa presentasinya. Thank you banget. Saya banyak belajar pribadi, saya juga belajar banyak hal ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau klarifikasi sedikit tentang intermittent fasting itu sendiri, Dr. G. Jadi tadi Dr. G menyarankan 12 jam itu adalah untuk pemula dan teman-teman boleh melakukan 12 jam ini dari mulai makan terakhir di malam hari ya, dihitung. Jadi beda dengan Ramadan puasa. Kalau Ramadan puasa itu menurut saya hebat karena teman-teman melakukannya dengan niat tanpa minum air putih dan berhasil. Intermittent fasting sebenarnya jika kalian meneruskan setelah bulan Ramadan itu akan sangat baik dan untuk pemula start dengan 12 jam di makan malam terakhir misalnya jam 7 malam kalian assign ini jam terakhir makan malam saya. Makan pertama kalian adalah jam 7 pagi. Itu 12 jam. Itu nggak susah sebenarnya Dokter Ji. Nggak susah. Jadi untuk orang bilang karena ada pakai tidur. Iya. Bedanya intermittent fasting ini kita ditambahkan atau dibantu dengan tidur malam kita. Mm. Oke, nah di masa puasa itu tadi Dokter Ji sarankan masih boleh minum air putih, black coffee, kemudian minuman-minuman yang tidak berkalori, oke, dan tidak manis. Nah, pastikan hasil yang baik waktu jam 7 pagi sampai jam 7 malam, kalian makannya jangan banyak ngemil, tetapi makan makanan yang baik ya, yang sehat, ada fibernya, ada proteinnya, karbohidratnya yang sehat, dan juga kurangin makanan-makanan yang bergula. Hanya sesimpel itu teman-teman. Dan benefitnya tadi dokter saya sedikit summarize, Dokter G sampaikan bahwa efeknya bukan hanya untuk detox pembersihan sel, regenerasi sel, tetapi juga untuk clarity, untuk mind kita, untuk kemampuan tubuh kita membakar lemak lebih bagus, untuk kesehatan kita, bahkan untuk pasien-pasien kanker pun saat sedang menerima kemoterapi mungkin sedikit berbeda perlakuannya. Karena pada saat menerima kemoterapi, terutama teman-teman yang cancer, itu 7 hari pertama memang agak agak struggling dengan efek dari obat kemo tersebut. Tetapi setelahnya hari ke-10, hari ke belakangnya tidak masalah teman-teman bisa memulai dengan 12 jam. Jadi memang untuk kasus-kasus tertentu boleh dikonsultasikan tidak langsung serta-merta untuk langsung melakukan intermittent fasting. Iya. Tetapi teman-teman yang sehat, teman-teman yang punya masalah diabetes, kolesterol, come on, you guys can do that. Karena penyakit-penyakit degeneratif dan metabolik itu dalam pengajaran sekarang lifestyle medicine, Bisa functional medicine, reverse. itu semua bisa di-reverse. Sangat bisa di-reverse. Bukan diagnosa hukuman mati bagi kalian yang kemudian saya ini ya sudah, saya dikasih minum obat kolesterol, saya disuruh minum obat diabetes, saya minum obat darah tinggi. Inilah death penalty saya seumur hidup. No, you cannot do No, that. nggak kayak So gitu. mari kita belajar, ada pertanyaan yang muncul pertama dokter, Ya. apakah IF ini boleh dilakukan untuk underweight tetapi punya masalah kesehatan? Kalau tadi dokter bilang membantu masalah kesehatan, tapi pasien ini ternyata underweight. Itu kira-kira gimana dok? Ya, jadi Ada sebenarnya pertanyaan boleh ya langsung boleh, boleh. diomongin aja di chat. Jadi sebenarnya Silakan. memang fasting ini kan lebih ideal untuk yang overweight ya, obese dan overweight. Kalau underweight, balik lagi saya selalu menyarankan harus dengan bimbingan dokter. Artinya gini, kalau underweight artinya kita tidak akan fasting juga yang sampai 24 jam. Kayak gitu. Tetapi tetap Hmm, kita akan mengatur jam makan kita kapan, jam jam kita tidak makan kapan. Jadi misalnya kalau kita melakukan misalnya 12-12 atau 14-10, saya pikir masih oke. Dan itu juga mungkin nggak setiap hari. Jadi hmm, bukan ini kan kalau intermittent fasting kita ngomongnya soal jam makan. Tapi juga penting hmm. apa yang kita makan itu. Kita harus harus perhatikan gitu dok. Jadi bukannya tidak boleh, Ya. tetapi pasti nggak berat lah dok seperti itu. Setuju. Saya Mm. pribadi, Dok, koreksi saya juga kalau mungkin baik dan tidaknya. Saya biasanya karena sudah terbiasa teman-teman melakukan intermittent fasting tanpa saya sadari sudah dari tahun 2003 ya. Mm. Karena ada masalah penyakit di dalam tubuh saya. Nah, saya kadang-kadang 14 jam ya dalam satu
satu minggu itu bisa 16 jam tuh sekitar 2-3 kali. Mm-mm. Tapi kemudian 2-3 harinya 14, di atas 16 jam itu hanya 3 kali seminggu. Selebihnya kalau saya lagi traveling minimal saya 12 jam. Jadi artinya kita tidak perlu memukul rata setiap hari sekitar 18 jam. Nggak usah. Kita bisa alternate ya dengan Iya. jam-jam itu. Betul kan ya, Dok Betul, ya? betul, iya. Cuman kalau di saya kan mengajarkan ya kepada pasien-pasien saya itu, kan ada banyak orang yang tidak bisa 16 jam puasa, Dok. Jadi artinya kalau saya latih dulu 12 jam, 14 jam, 16 jam. Pada saat dia udah Setuju, sampai 20 jam aja, langsung bikin alternate. Nggak harus terus-terusan seperti itu. Jadi dilatih, setuju. tubuhnya dilatih. Sepakat. Sehingga tubuh itu bisa mengenal dan juga kita belajar jadi kita jadi bisa gitu Ya, beradaptasi, tubuh ya. beradaptasi. Oke, pertanyaan ya. Mm. Dok, apakah IF selalu berhasil? Ada 1-2 pasien yang sudah IF, tapi Mhm. hasilnya tidak signifikan. Ya. Saat jendela makan, mereka masih makan high carb. Mm-mm. Ya, Nah, artinya jadi yang kayak gitu-gitu IF tidak berhasil, tentu ada kayak gitu ya. Artinya kan di sini kasusnya kita sebagai dokter kita harus gali. Ya mungkin yang kayak tadi, apakah dia minumnya masih jus, ya kan? Dia pikir, oh makan aja enggak, minumnya terserah gitu kan. Itu mesti digali. Atau mungkin dia stresnya tinggi, kortisolnya tinggi, itu pengaruh gitu ya, hmm, atau dia tidur malamnya tidak baik, itu pengaruh gitu kan. Jadi banyak setuju, hal yang harus digali dari situ ya. setuju. Atau mungkin dia terlalu loncat langsung ya itu 16 jam kayak gitu, tidak pelan-pelan Hmm, ya. Jadi setuju make it a ya. lifestyle, jangan jangan akhirnya oh ya saya berapa bulan ya harus menjalankan ini, no, kayak gitu bikinlah seperti dokter Genti lakukan seperti itu. Make it fun itu ya, jadi Hmm, akhirnya jadi lifestyle gitu, jadi bukan program diet setuju, gitu. setuju. Mm-mm. Setuju, setuju. Ini ada pertanyaan, makanan apa yang terbaik saat berbuka di IF? Ya, Mungkin jadi pertanyaan baik dokter itu ya. bisa. Jadi eh, namanya fasting. Artinya kan pencernaan kita itu sudah berapa jam itu tidak makan. Ya, apalagi kalau fastingnya udah agak lama ya, di atas 14 jam. Saya selalu mengatakan eh, pada saat buka janganlah kalap yang makannya yang banyak dan karbo gitu. Memberi beban kepada pencernaan kita ya. Bukalah pelan-pelan dulu. Ada yang mengatakan kalau bisa ada bone broth, apa ya, kaldu ayam, kaldu sapi, itu minum itu. Ya, Karena dia mengandung L-glutamin baik untuk pencernaan, dipersiapkan dulu. Atau protein, kita makan buah dulu yes. yang ada enzimnya. Jadi persiapkan, habis makan buah setengah jam lagi baru makan. Jadi persiapkan gitu ya. Yang kalau pertanyaan apa yang mesti dimakan ya, nah, satu jangan berat, yang kedua kalau bisa makan minum kaldu ayam menurut saya bagus, atau air putih dulu gitu. Jadi jangan langsung Hmm, dibom dengan makanan berat gitu maksud saya. hmm. Saya boleh kasih tips kalau Boleh. saya hampir belakangan ini setelah intermittent fasting, makanan pertama saya adalah buah, tapi buah alpukat. Oke. Jadi saya makan Ya, lemak ya, alpukat, healthy kemudian fat. ya, kemudian Oke. saya makan telur rebus 3. Ya. Telur rebus 3 kampung. Saya memang makan putihnya 3, kuningnya Hmm. saya masih decide untuk makan satu saja. Hmm. Dan itu sangat membantu Oh iya, saya setuju. untuk bisa, aduh enak banget Iya, ya, iya, enak iya. banget dengan Setuju. Makasih dok. waktu. Jadi itu tambahan yang baik. Jadi kalau kita milih makan makanan yang healthy fat, atau kalau tidak ada sensitivitas terhadap nuts ya, healthy nuts, alpukat, seperti itu ya, itu kan membuat kenyang tubuh kita. Atau misalnya Setuju. ada juga tips yang misalnya kalau kita makan ada sayur, ada protein, ada karbo ya. eh, Makanlah sayur dulu yang ini ya, yang ada seratnya, supaya nanti Ya. paling enggak karbonya tuh enggak. Kadang kan orang kan makannya nasi dulu kan, Dok, kayak gitu ya. Bukan seratnya dulu. Nafsu, Jadi kalau kita udah makan seratnya dulu, dia akan lebih kenyang gitu. Terus akhirnya kita kenyang. makan karbonya bisa lebih kurang seperti itu. Ada yang seperti Itu itu. trik, betul. Trik-trik. Setuju. Ya. Jadi sayur dulu, protein, baru karbonya terakhir. Iya, Kalau kita kan terbalik kadang-kadang berbalik ya. kita carbsnya dulu. Trik aja. Setuju. Oke, ini ada pertanyaan, boleh nggak fasting 12 jam dilakukan setiap hari? Kalau misalnya 12 jam itu sebenarnya yang normal ya. Contohnya Ya, kalau kita bangun jam 7 pagi ya, terus kita sarapan. Kan kita mau ke kantor gitu ya makan. Ya, let's say 12 jam itu yang idealnya yang tadi saya sampaikan, makan 3 kali aja gitu ya. Terus kita stop jam 7 malam. Habis itu jangan makan, minum aja. Habis itu kan hmm, tidur. Saya selalu mengajarkan pasien-pasien saya gini. Bapak Ibu tidur jam berapa? Jam 10 dok. Ya udah, 3 jam sebelum jam 10 jangan makan.
Karena Setuju. pada saat kita masih makan itu pencernaan masih bekerja. Akhirnya kita tidur nih. Mestinya kan kita berdiri, kita berjalan supaya pencernaannya lancar gitu ya. Terus kita tiduran. Akhirnya terjadi apa? Fermentasi lah di situ ya. Terjadi banyak Hmm, masalah pencernaan. Gitu. Jadi 3 jam iya. sebelum tidur jangan makan. Prinsipnya itu. Buah pun jangan. Gitu dok. Buah digeser deket jam makan aja. Prinsip Setuju. traditional Chinese medicine. Pada saat matahari Matahari terbenam, keluar. jangan makan. Ya, ya. Dan sedikit tips ya buat Ya, teman-teman mungkin dokter juga bisa lihat. Banyak orang kan ngomong gini, tapi dok, saya tuh nggak kuat kalau puasa. Walaupun ya, intermittent fasting, saya suka nggak kuat. ya, Sebenarnya bisa dimengerti yang banyak terjadi tidak kuatnya karena begini. Di saat jendela makannya, kita kebanyakan makan karbo. betul. Ya, Mm-mm. yang paling tips buat kalian, pada saat kalian mau makan terakhir nih malam, Mm-mm. pastikan di piring kalian serat dan proteinnya itu baik. Betul. Karbonya nggak perlu terlalu banyak. Tapi Mm-mm. kalian jangan porsinya dibalik. Mm-mm. Karbonya banyak, seratnya dikit. Betul. Itu yang membuat kalian gula darahnya spike dan cepat lapar. Nah, Terlapar. pada saat pasien saya ubah, coba strategi makannya, protein dan seratnya baik, karbonya jangan terlalu banyak, seratnya banyak. Ya, Itu sangat membantu mereka untuk bisa oh, sangat. menahan lapar dan Ya, puasanya berhasil. ya, Gitu ya, ya, teman-teman. ya. Karena memang untuk dipecahkan di dalam lambung kita itu lebih lama, makanya kita lebih lama kenyang. Kalau karbo, apalagi Ya, simple carbs ya, wah cepet banget dipecah. Gulanya spike, lapar lagi, makan lagi, spike lagi gitu. lapar. Jadi ya itu tipsnya Dokter Genti sudah baik. Setuju. Dok, ada pertanyaan. Ya, Apakah HbA1c nilainya berbanding lurus dengan insulin puasa? Karena tes insulin puasa cukup mahal. ya betul. Jadi gini, eh, pada umumnya memang ya biasanya kalau kita ke dokter itu dulu dulu zaman saya masih di kedokteran tuh HbA1c masih baru tuh dok. Jadi gula Ya, nggak glukosa dicek. puasa. Iya, Iya, betul. terus habis itu kan terkenal ya, insulin belum tuh. Nah, betul insulin puasa cukup mahal, sekitar 400-500 ribu ya kalau nggak salah cukup mahal. HbA1c itu adalah jumlah gula yang istilah kita menempel pada sel darah merah kita dihitung waktunya 3 bulan. Karena kan sel darah merah kita kan 120 hari, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, kalau ada kondisi di mana, jadi setiap kondisi berbeda. Ada kondisi di mana HbA1c-nya masih oke, gula darah masih oke. Tapi saya selalu, pasien-pasien saya periksa insulinnya, udah spike dok. Padahal Hmm. glukosa darah puasanya oke, HbA1c-nya normal tapi insulinnya udah spike Hmm. ya. Nah, di situ Hmm. kita langsung tangkep, ajarkan intermittent fasting, jangan sampai spike. Kalau spike itu Hmm. ya kalau kita cerita tentang kolesterol ya risiko untuk penyumbatan di situlah ya gitu, hiperinsulinemia. Nah, pada Hmm. saat eh, apa namanya HbA1c-nya tetap tinggi, insulinnya kan makin makin naik ya. Artinya insulin puasanya gitu ya. Nah, ini adalah Ya. waktu di mana rentan sekali terjadi diabetes, dok. Gitu ya, artinya ada saatnya memang dia masih bisa mengontrol, tapi ada suatu saat pankreasnya udah mulai capek nih. Wah, nih kok gulanya nggak Oke. turun-turun ya. Nah, ada beberapa kondisi pasien saya, pas dicek insulin puasanya kelihatannya normal, tapi HbA1c-nya tinggi. Artinya apa? Pankreasnya udah capek. Ya, jadi Hmm. insulin yang dihasilkan oleh pankreas tidak bisa mengimbangi gulanya itu. Akhirnya ya Hmm. gulanya masih mondar-mandir di pembuluh darah, ya terjadilah fungsi ginjalnya menurun, katarak dan lain-lain. Nah, itu yang kita hindari. Saya selalu katakan hati-hati, diabetes namanya adalah the silent killer. Karena it's silent. Kita nggak tahu. Kalau kita nggak periksa, kita nggak tahu. Kalau kita nggak periksa insulin, kita nggak tahu. Pada saat terjadi suatu masalah katarak, fungsi ginjal turun, sudah telat sebenarnya, Setuju. reverse-nya lebih susah, biaya yang dikeluarkan lebih susah. Makanya saya senang sekali edukasi supaya masyarakat itu terbuka. Kita harus menangkap gejala-gejala itu di awal. Di Awal. awal gampang reverse-nya, biaya lebih murah. Jangan tunggu sampai sudah parah. Dan Setuju. bilang, oh sakit itu tuh mahal. Iya, karena ditunggu sampai parah. Tapi kalau kita tangkap dari awal, no, kita bisa Ya. reverse. Oke. Setuju.
setuju dok, thank you. Oke, kita punya 2 pertanyaan lagi Boleh. sebelumnya, dari Dokter Ana. Beliau menanyakan ada nggak kontraindikasi untuk IF? Mm-mm. Kemudian dan kaitan dengan NAD, apakah ini baik jika dikonsumsi dalam bentuk suplemen? Ya, jadi kontraindikasi untuk IF yang tadi saya sudah tunjukkan ya dok, anak kecil ya, kayak gitu janganlah gitu. Kita minta anak kecil untuk Amin. puasa. Kemudian diabetes tipe 1. Saya kan punya waktu itu saya juga bikin kelas-kelas online nih dok ya buat buat membimbing intermittent fasting. Pernah waktu itu sekali ada pasien yang ada orang yang ikut ternyata dia diabetes tipe 1. Saya bilang tunggu ya Bu ya, kalau diabetes saya exclude dulu nih, mesti bimbing sendiri, hati-hati kalau diabetes tipe 1 ya, jangan sendiri-sendiri. Tapi kalau diabetes tipe 1 sebenarnya termasuk autoimun. Jadi itu Mhm, tubuh tidak menghasilkan insulin, tetapi kalau diabetes tipe 2 sebenarnya biasanya adalah lifestyle. Itu lebih setuju aman lah seperti itu. Kalau insulin nggak ada itu kan lebih bahaya ya, Dok ya. Jadi setuju. jadi seperti itu, Dok. Apa namanya? Kita harus harus lihat kondisi kalau siapa yang boleh fasting, siapa yang enggak. Tapi basically semua orang itu bisa fasting. Buktinya kalau di bulan Ramadan ini kan fasting kan, apalagi dry fasting itu lebih berat, tidak boleh minum. Kalau intermittent fasting masih boleh minum seperti itu. Kemudian em, ya itu ya, apalagi dok tadi dok pertanyaannya itu aja ya Pertanyaan boleh NAD, fasting. NAD, kaitan dengan NAD, NAD itu apa memang baik sekarang ini suplemen? ada bentuknya dalam suplemen gitu ya. Hmm, Bahkan bentuknya dalam infus pun ada kayak gitu. ya, Memang memang kita kalau terutama saya sih selalu mengajarkan latih tubuh kita dulu. Tubuh kita itu punya hmm, NAD dan membuat NADH. Walaupun suplemennya ada, kalau kita bisa latih tubuh kita dengan fasting. Jadi gini, turun berat badan, mengobati metabolic syndrome, semuanya tuh ada shortcutnya. Obatnya ada, mau diminum, mau disuntik ada. Tapi kalau misalnya kita latih tubuh kita tergantung sama suatu suplemen atau obat, lifestyle-nya hmm, nggak diganti, ya bah percuma. podo wae ya doh, sama aja kita tergantung sama obatnya, tergantung sama suplemen. Latih tubuh kita dulu, kita lihat pada saat suatu poin yang saya suka lihat gitu ya sama pasien, wah ini kayaknya nggak bisa, ini ada fatty liver, kita perbaiki fatty livernya kayak gitu. Pada saat itu insulinnya langsung turun, gulanya langsung membaik. Jadi lihat dulu, latih dulu, membuat kebiasaan yang baik. Nanti kalau di tengah kita lihat wah ini kayaknya butuh bantuan, kita bantu. Jadi jangan dibalik, dibantu duluan gitu. Tubuhnya nggak dilatih seperti itu dok. Jadi NAD boleh, dalam arti kata boleh tambah, tetapi jangan NAD doang tapi tanpa puasa, salah gitu ya dok. Iya, 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 terima kasih. Ini ada pertanyaan satu lagi, terakhir kali ya dok ya. Ya. Nggak terlalu jelas tapi saya bacakan. Dokter, patokan overweight apakah lebih bagus lihat angka WHR dibanding BMI? Mm-mm. Visceral fat-nya saya 9. Mm-mm. Standar normal itu berapa? Saya usianya perimenopause. Sudah IF 5 tahun, berkisar 16 sampai 18 jam. Pola Mm-mm. makan piring T. Hasil lab terakhir gula darah puasa 90, HbA1-nya 5,2, Mm-mm. kortisol dan normal, trigliserid 25, Mm. kolesterol 187, Mm. LDL 98, Mm. HDL 75. Saya mau Saya tanya dulu. penasaran, Oh, sorry dok. iya ini. Ah, Silakan, udah. ya, Saya ini penasaran meski meski lama sudah IF, kenapa gula darah puasa selalu di range 99,6? Apakah konsumsi black coffee di pagi hari ini menyebabkan eh, culprit? saya tertarik Hmm, tadi dengan data yang LDL, trigliserid 25. Trigliserid itu iya, yang range yang baik sebenarnya antara, menurut saya sih antara ya 70 sampai 100 ya dok ya. Kayak gitu ya. Kalau terlalu betul. rendah Ini juga rendah. tidak baik ya. Trigliserid itu adalah fuel bagi kita kalau pada saat kita nggak puasa. Ada beberapa pasien juga saya seperti itu, ya bukan pasien waktu webinar gini. Pas saya dengar, wah rendah banget, minum statin nggak? Gitu. Kalau minum statin pasti akan rendah seperti itu dan Yang biasanya menurunkan ya iya, triglyceride. Ya, dia betul. langsung menurunkan. Ini kita belum ngomong kolesterol ya. Jadi fenomena Hmm, kolesterol ini di masyarakat orang tuh takut kolesterol, padahal tubuh kita tuh terbuat dari kolesterol. Ya jangan terlalu takut ya. setuju. Kemudian Hmm, eh, di eh, soal yang gula darah 99 itu memang mungkin nanti sama, kalau itu pasiennya dokter Genti nanti mesti digali lagi ya dok ya. Artinya apakah eh, kadang gini ada fenomena down phenomenon gitu ya. Jadi pada pada saat dia ceknya pagi, memang pagi-pagi kortisolnya naik ya.
kortisolnya naik, memang gula darah cenderung naik seperti itu. Kemudian pola tidurnya Hmm. bagaimana, baik atau tidak. Kemudian tadi ada pertanyaan Hmm. kortisol ya. Kalau kortisol itu, kalau buat saya, kalau kita belajar ya dok ya, eh, hormon itu nggak ada range-nya yang eh, disebutnya range yang optimal tuh berapa. Ya, walaupun Setuju. nanti di labnya kelihatannya antara sekian sampai sekian, tapi kita ambil yang optimal. Jadi kalau untuk kortisol saya selalu ambil optimalnya antara 12 sampai 15. Kortisol darah ya, Hmm. bukan dari saliva, Ya. saya biasanya darah seperti itu. Jadi kalau memang terjadi adrenal fatigue gitu ya, artinya ya sama kayak kayak pankreas, dia udah fatigue karena kita stres terus gitu ya, artinya nanti kortisolnya low ya, kortisolnya low gitu. Atau pada saat di awal lagi stres-stresnya bisa juga high. Jadi kita harus selalu menjaga balance, makanya yang disebut hormonal balance. Balance-nya di mana? Di titik tengahnya gitu. Jadi Hmm. kortisolnya Ya. kalau periksa antara range itu. Itu ya. Mm-mm. Ya, betul sekali. Jadi, ya, I think pertanyaan ini, Ada lagi nggak dok? Jadi eh, panjang. Tapi saya tadi ini tertarik dengan kolesterolnya itu. kenapa Terlalu rendah menurut triglyceridnya? saya. Iya. Apakah penderita diabetes dan untuk penderita diabetes fungsi ginjal tinggal 45%, apakah aman untuk IF? Hmm, ya itu artinya balik lagi every person kan personalized Iya. kayak gitu ya. Kalau memang fungsi ginjalnya sudah menurun, artinya kan memang sudah ada diabetesnya yang cukup lama ya. Nggak mungkin yang kamu Mm, baru-baru langsung menurun seperti itu. mm-mm. Eh, ya balik lagi eh, mindset kita intermittent fasting itu bukan diet, artinya kita mengatur jam makan. Ya, artinya kita lihat juga kondisi pasiennya. Kalau dia memang udah kurus, ya jangan dipaksa juga yang tinggi-tinggi. Ya, ya itulah adalah suatu kondisi yang sebenarnya agak kompleks karena pasti bukan fungsi ginjalnya saja ya dok ya. Pasti banyak Iya. yang lain ya. Jadi itu pertimbangan juga di mana kita bisa lihat, oh pasien ini kayaknya kalau IF juga nggak bisa yang terlalu terlalu apa lama ya seperti itu. Dan itu pasti udah ditunjang sama obat-obat sih seperti itu ya dok ya. Oke. Oke. Apakah IF ini boleh ada kaitannya dengan siklus menstruasi Hmm, dengan IF? iya, Dalam gini, pengertian iya apakah dia membuat baik siklus membuat baik atau menstruasi tidak ya hormonnya? Ya. bisa membuat baik karena gini kalau kalau yang siklus menstruasi atau misalnya ada kondisi yang namanya PCOS ya dok ya itu Tuh, itu PCOS. biasanya itu bisa insulin resistennya tinggi masih ada Resisten. insulin resisten juga gitu ya jadi Makanya dikasih obat, biasanya obat-obat metformin itu diberikan untuk pasien-pasien iya, PCOS ya. ya itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan kalau dilakukan intermittent fasting malah membaik, tetapi tetap mesti dalam bimbingan dokter. Saya pernah punya Yes. pasien yang tadi yang saya bilang makan terus karena nyicip terus ada PCOS ternyata waktu dicek nggak bisa punya anak. Ya, jadi pada saat saya ajarkan intermittent fasting, dia baru paham bahwa insulin spike-nya tinggi, langsung menurun, bisa punya anak. Ya, setuju. Ya, saya juga pasien PCOS dulu, tapi akhirnya punya anak satu. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Nina, Mbak Nina. Apakah hiperglisemia dan hiperinsulinemia Ya. penanganannya sama? Ya, pasti samanya dengan fastingnya ya, Dok ya. Tapi artinya gini, kalau Mm-mm. hiperglikemia itu eh, biasanya kalau ke dokter kan udah dapat obat gitu kan. Tapi But hiperinsulinemia, setahu saya belum ada obatnya ya. Obatnya cuma fasting ya, Dok ya. Artinya gini, kalau udah hiperglikemia, pasti sebelumnya sudah hiperinsulinemia. Masalahnya hiperinsulinemia nggak ketangkep gitu ya. Jadi nanti balik setuju. lagi ke kondisi yang tadi, ada saatnya nanti insulinnya udah kayaknya normal, tapi kok gulanya tinggi, artinya udah capek, udah fatigue. Ini sekarang tergantung di stage-nya mana nih. Jadi kalau yang paling bagus adalah HbA1c bagus, gula darah bagus, insulinnya tinggi, langsung tangkap fasting, jangan sampai HbA1c-nya naik. Itu paling ideal. Setuju. Ya, teman-teman ya, betul. Ini ada satu lagi. Oke, ini. Antusias ya Malam dok, Dokter Ji. pada nanya. Iya, ini pinter-pinter nih. Pinter-pinter Mau nih menanyakan. nanyanya. Saya puasa dari makan terakhir jam 7 malam dan makan lagi besoknya jam 3 sore. Hmm, Berat badan saya mentok di 60 kilogram, tidak iya, mau turun-turun lagi berat iya. badan saya. Padahal Persis target kayak saya. saya 50 kg. Iya, Apa sebabnya ya?
Iya, jadi Saya gini. sudah tidak makan karbo yang jelek, Oke. mie dan lain-lain saya ganti ke garbanzo dan saya ini vegetarian. Mohon Oh, info, Dok. oh oke. Jadi gini, saya belum tahu usianya ibu berapa. Ini pasti ibu ya, kayak gitu ya. Itu Ibu. kondisi persis saya. Saya awalnya dulu pas lihat di foto tuh 88 kilo itu saya. Ya, saya waktu itu yoyo diet kayak gitu, kayaknya nggak berhasil nih. Akhirnya saya belajar intermittent fasting, turun 10 kilo. Turun 10 kilo tuh stuck, langsung plateau. Stuck. Saya Iya. bingung kenapa ya, udah olahraga juga, udah makan ini nggak boleh, udah kayaknya, oh apalagi nih. Terus ya itulah Hmm. eh, dahsyatnya ilmu functional medicine, lifestyle medicine. Kita belajar dari segi selnya. What happens? Iya. Ternyata saya tahu bahwa oh saya ada hipotiroid. Ada hipotiroid, Hmm. masalah hipotiroid. Saya belajar dari guru saya terapi ya bersama guru saya itu ya. Kemudian akhirnya kita terapi, stabil, langsung turun lagi, pasti turun. Wow. Jadi kalau Itu sudah berusaha ya tidak turun lagi plateau, coba cek tiroidnya tiroid, ya. tiroid functionnya ya, Konsultasi sama betul. dokter Genti ya Bu. Usianya 61 tahun, itu benar, usia 61, ya. Oh, nomor Dan satu. Iya, iya, bisa. stagnansi atau plato itu memang benar banget sering bermasalahnya di situ, Plateau. bisa Iya, cek. Ya, hipotiroid. oke. Thank you banget. Ada lagi, I think cukup ya teman-teman semua belajar belajar banyak. Boleh kita buka mic-nya, kita say thank you buat Dokter G kalau kita belajar sesuatu malam hari ini. Iya, Kita terima saling kasih belajar. sama-sama. Iya, thank you. Iya Ya, Udah dok. sampai malam nih, masih Thank you ada dok. masih Makasih dokter Ji. 71 orang. Iya Thank dokter you. Ji, makasih. Makasih. Makasih Iya, dokter Ji dong. foto dulu dan ya. dokter Kita Denti. Foto yuk. foto dulu sedikit. Nggak apa-apa ya kita foto. Aduh, aduh. Mungkin ini deh. Oke, ini ada berapa? Ada tadi ya hampir 80 nih tadi kita hadir. Iya. Banyak. Mungkin sebagian dari kita juga ada di dalam komunitas masyarakat. Thank you banget ya. Kalian semua belajar sesuatu lah hari ini. Dok, saya mau punya pertanyaan sedikit ya buat dokter. Em, saya mute dulu nih semuanya. Ada beberapa, ada beberapa em, sosial media viral bahwa intermittent fasting ini justru membuat banyak orang malah kena resiko jantung. Padahal kita tahu nih ada beberapa, em, mungkin saya nggak tahu waktu mereka melakukan penelitiannya kepada siapa contohnya, tapi mungkin dari sisi Dokter Ji sendiri seperti apa dengan viral TikTok dan sosial media belakangan ini terhadap Iya. intermittent fasting? Iya, iya. Ini ada yang satu kasus yang viral ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat suatu penelitian nih ya, jurnalnya, mesti lihat secara detail. Kalau menurut saya ya kayak gitu ya, secara detail. Artinya waktu saya baca itu ya, tulisan ini, saya lihat catatannya nggak detail. Contohnya pasien ada ya pokoknya ada pengamatan ya, orang yang fasting padahal baru 8 jam loh dok, terus meninggal. Kayak gitu kan, ada yang meninggal. Terus pada heboh, wah fasting bahaya. Tunggu dulu, nggak ada data Iya, lifestyle tuh orang gimana, ngerokok nggak, makannya apa, tidurnya gimana, iya, stresnya gimana, gitu. Itu tidak ada data. Terus tiba-tiba meninggal. Ya jelas aja kalau misalnya hidupnya, misalnya minum alkohol, gitu, itu tidak ada datanya. Jadi iya, mereka hanya melihat, oh pada saat dia tidak makan, dia meninggal. Ya faktor risikonya apa dulu? Seperti itu. Jadi memang setuju. kita harus kritis. Nah, eh, sayangnya sekarang udah ada sosial media. Kalau berita bagus disebarkan, bagus ya dok ya. Tapi kalau yang negatif dok, yang tidak paham, yang bukan dokter, Iya, langsung takut. Makanya kalau ada yang viral betul. kayak gitu, Anda punya dokter, tanyalah ke dokter kayak gitu ya. Benar nggak sih ini dok kayak gitu? Begitu. Saya sama pasien saya selalu buka. Harus tanya, nggak ngerti tanya, harus tanya kayak gitu. Karena dengan bertanya, Setuju. kita makin memahami, kita makin pinter. Karena tujuan saya adalah untuk mengedukasi supaya pasiennya pinter. Gitu loh, Setuju. dok. Iya, Jangan menggunakan ilmu katanya, karena katanya. em, katanya seperti itu. Tapi benar banyak pasien saya juga yang langsung memberikan konfirmasi, dok ini benar nggak? Dok mohon penjelasan. Dan itu yang lebih baik seperti itu. Baik, iya. Nah untuk kemarin viral video itu benar bahwa banyak
data-data kelompok yang diteliti itu adalah orang-orang yang memang sudah pada awalnya sudah sakit. Udah Jadi sakit. tiba-tiba mereka puasa, ya otomatis langsung terlihat serangan jantung dan Iya, sebagainya, dan mereka menyalahkan bahwa itu karena puasa. ya. Padahal itu tidak seperti itu, ya. Ya, ya. Makanya Oke. memang benar Bapak Ibu kalau memang belum pernah puasa, belum tahu kondisinya, selalu konsultasi dulu dengan dokter. Ya, tahu dulu. Iya, terima kasih banyak sekali lagi, Dokter Ji, Terima kasih. dari semua knowledge yang luar biasa, sangat simple menjelaskan dari dunia kedokterannya, dan kemudian simplicity-nya buat kita semua. Saya berharap setelah bulan puasa ini, teman-teman bisa meneruskan kebiasaan puasa itu sendiri, karena mengingat begitu banyak benefitnya untuk kesehatan kalian, Ya, dan kita belajar juga nanti mudah-mudahan next-nya kita bisa undang Dokter Ji lagi untuk topik-topik berikut. Bagaimana tentang kita belajar kolesterol. Teman-teman bersedia nggak iya. belajar lagi dengan Kolesterol Dokter juga Ji menarik tuh, Dok. tentang kolesterol? Karena ini juga menjadi salah Detox. satu hal yang perlu kita pelajari saat ini. Apakah butuh obat kolesterol pada saat melihat kolesterol tinggi? Dan itu ada banyak yang bisa kita kupas dari sisi lifestyle medicine-nya. Nah, Terima kasih banyak terima sekali lagi, kasih. dokter. Untuk Saya kesempatannya, mengucapkan terima dan dokter kasih. Iya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin bagi teman-teman yang merayakan hari Idul Fitri, dan juga bagi teman-teman yang mau liburan, jaga kesehatan kalian. Thank you sekali lagi buat Dokter Ki, dan terima kasih banyak. Sukses selalu menyertai kita semua, dan salam sehat. Thank you. Bye. Terima kasih. Makasih Dokter Sehat Ji. selalu ya. Oh, Dokter Ji, Selamat. IG-nya dokter apa? Instagramnya Oh, Dokter Ji. Instagram saya @dr dot has dr Jihas Dokter Jihas official. Jadi lupa. Dokter Ji Hais Official. Atau saya Oke, ketik aja teman-teman, ya. tolong ketik di chat. Iya, Bisa diketik. Oke, lalu bisa, kalian bisa. semua bisa follow Ya, Dokter Ji. Yang mungkin mau ini saya, yang belum follow saya juga, saya ya. DR Genting, Ngecek, gampang ngecek ya. ya. Chat Oke. aja dong. Nih, Dokter Ji, Karena banyak silakan. edukasinya. Betul. DR Jihas. G Luis official. Dan diketik aja di sini. Gitu. Oke. Ini teman-teman ya, IG-nya dr.g Voice Official. Teman-teman follow beliau, kemudian bisa ikut belajar bersama-sama ya. Ya. Oke deh. Terima kasih banyak. Terima Salam kasih. sehat. Ya, Sampai sama-sama. bertemu bulan depan dengan kelas edukasi berikutnya. Thank you. Dah. Dokter Genti. Selamat malam. Terima kasih.